Sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada teman-teman untuk bersedia menghadiri katekesi remaja ini. Jadi dalam katekesi remaja ini saya mendapatkan tugas dari dosen saya untuk memberikan katekesi kepada kaum remaja yang ada di daerahnya. Jadi setiap pertemuan itu pasti punya tujuan, dan saya mengambil salah satu tema katekesi saya ini adalah katekesi remaja putra dan putri altar. Jadi subtemanya itu saya mengambil bagian dalam tugas gereja dengan menjadi putra putri altar tersebut. Jadi untuk tujuannya itu agar remaja dapat memperkuat imannya melalui pelayanan. Untuk tujuannya kedua, agar dapat membantu imam dalam perayaan Ekaristi dan dapat menjadikan perayaan Ekaristi itu menjadi indah dan penuh makna. Jadi maksudnya di sini saya berkatekese bukan hanya untuk memenuhi tugas saya, tetapi saya melihat kebutuhan yang dibutuhkan oleh stasi ini sendiri. Terima kasih teman-teman. Jadi saya mengambil tema katekese ini adalah katekese remaja putra putri altar. Nah, di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman, apa sih putra putri altar itu? Apa sih misdinar itu? Nah, jadi kata misdinar ini sama dengan kata dalam bahasa Jerman. Misdinar misah kudus. Artinya ketika teman-teman menjadi misdinar, menjadi putra atau putri altar, berarti teman-teman melayani seorang pelayan, yakni pelayan misa kudus atau pelayan perayaan Ekaristi. Dalam praktek, misdinar juga menjadi pelayan berbagai pelayanan liturgi dan ibadat yang tidak selalu misa kudus. Artinya, ketika ibadat juga seorang bisa menjadi misdinar. Kalau misdinar itu laki-laki, berarti dia disebut putra altar. Dan kalau misdinar itu perempuan, jadi ia disebut putri altar. Dan kalau misdinarnya laki-laki dan perempuan, berarti putra dan putri altar. Jadi begitu kira-kira. Nah, sekarang juga saya akan menjelaskan. Menjadi putra dan putri altar berarti menjadi anak-anak yang melayani altar. Dalam simbolik liturgi gereja, altar itu melambangkan Tuhan Yesus Kristus sendiri pada saat misa kudus berlangsung. Tuhan Yesus Kristus sendiri hadir secara istimewa di atas altar. Dalam rupa roti dan anggur yang nanti kita terima dalam komuni suci. Dengan demikian, bila kita menjadi putra dan putri altar, sama saja kita menjadi pelayan Tuhan Yesus Kristus. Melayani itu bukan sekedar aktif dalam kegiatan gereja atau maupun berkorban untuk melakukan tindakan-tindakan sosial. Melayani itu juga menyangkut hati. Kalau teman-teman misalnya menjadi misdinar secara terpaksa, berarti teman-teman belum bisa menerima Tuhan secara nyata kepada teman-teman sendiri. Jadi menjadi seorang misdinar itu harus tulus, harus ikhlas, bukan sekedar aktif untuk menjadi seorang pelayan. Jadi begitu kira-kira. Nah, mungkin banyak teman-teman yang masih bingung atau masih belum tahu apa sih Kak tugas dari misdinar itu? Apa saja sih yang perlu kita bawa kalau kita menjadi misdinar? Nah, jadi mungkin ada yang sudah berpengalaman menjadi misdinar. Nah, jadi ketika kita menjadi misdinar, bila ada prosesi, mereka misalnya dalam menjadi misdinar ini, kayak ada perayaan besar itu biasanya yang dibawa tali, lilin, dupa, dan wiruk untuk membawa masuk ke gereja. Jadi mungkin kalau untuk lilin, untuk salib itu sudah biasa. Tapi kalau teman-teman pernah melihat dupa atau wiruk yang mengeluarkan asap, jadi itu kira-kira. Nah, untuk dupa dan wiruk itu sebenarnya tidak hanya dipakai untuk hari raya saja, tetapi mungkin banyak dari paroki-paroki, entah itu gereja-gereja lain itu yang menggunakan dupa biasa
perayaan besar. Tapi dupa itu bisa digunakan setiap minggunya. Jadi begitu dosen kami menjelaskan. Nah, kalau di altar, tugas mereka adalah bertemu petugas persembahan yang membawa roti dan lain-lain. Nah, kalau ada dupa tadi, tugas seorang misdinar itu ya pasti mendupai imamnya. Tapi itu terkadang tergantung dari. Nah, biasanya kan kalau kita menjadi misdinar itu juga ada lonceng, ada gong. Kalau biasanya kalau di paroki-paroki itu pasti ada gong kan. Nah, nanti tugas dari misdinar itu membacakan Injil. Mungkin teman-teman sudah pernah, pasti sudah tahu lah ya. Dan kemudian yang keenam itu ada membawa lilin di samping prodiakon yang membagikan tubuh Kristus. Artinya prodiakon itu mereka yang membantu para romo untuk membagikan hosti. Nah, jadi tugas misdinar itu membawakan lilin di samping mereka itu sendiri. Nah, membunyikan gong saat konsekrasi tadi, mungkin teman-teman sudah tahu konsekrasi itu apa. Jadi konsekrasi itu adalah pengubahan hosti menjadi tubuh Kristus atau pengubahan anggur menjadi darah Kristus itu sendiri. Itu adalah saat konsekrasi. Jadi begitu. Dan yang kesembilan, mengantarkan piala atau sibori, anggur, air serta air cuci tangan serta saat persembahan. Jadi kan biasanya tuh kalau kita jadi misdinar itu ada meja di samping itu, yang di meja itu terdapat sibori atau piala atau air dan anggur sebagainya. Jadi tugas misdinar itu membawakan itu kepada imamnya. Jadi begitu. Kemudian yang terakhir, penerimaan kembali peralatan misa setelah selesai ke meja kredens kembali dengan baik. Jadi pada saat komuni biasanya seorang misdinar itu kembali lagi ke altar untuk membantu imam mengantarkan piala atau sibori tadi ke meja yang sebelumnya. Jadi begitu. Nah, untuk materi ini kenapa saya mengambil misdinar? Karena saya melihat persoalan yang terjadi di stasi kita. Jadi ketika ada perayaan besar kayak Natal atau Paskah, itu kadang pelayan seksi liturgi itu kesulitan untuk mencari misdinar. Jadi tujuan saya mengangkat materi ini biar teman-teman bisa tahu dan tugas dari misdinar itu sendiri. Jadi misalnya kayak ada Natal nih, biasakan kesulitan cari misdinar. Otomatis yang kau pernah di asrama kan? Kau pasti bisa misdinar. Nah, kau jadi misdinar, pasti kayak gitu. Kayak mendadak. Terus kadang Bang Karte yang istilahnya sudah terbilang usia yang bukan remaja lagi ya, itu bisa jadi misdinar karena tidak ada regenerasi atau penerus. Nah, jadi tujuan saya mengambil ini biar ada regenerasi atau penerus dari misdinar itu sendiri. Jadi itu yang saya ambil karena melihat persoalan yang terjadi di stasi ini sendiri. Nah, mungkin saya akan menceritakan salah satu santo pelindung dari hosti itu sendiri, pelayan liturgi. Jadi di sini saya mengambil salah satu kisah hidup Santo Tarsisius. Jadi Santo Tarsisius ini adalah salah satu orang yang melindungi hosti tubuh Kristus dari orang yang tidak percaya kepada Kristus itu sendiri. Jadi pada ratusan tahun yang lalu, sekitar tahun 250, hiduplah seorang anak muda bernama Tarsisius. Jadi pada saat itu Tarsisius itu masih tergolong sangat muda. Dia rajin ke gereja, dia ikut selalu pelayanan. Pada zaman dahulu itu untuk menyampaikan firman itu sangat sulit, karena pada saat itu orang sangat ditentang. Kemudian setiap paginya sebelum fajar menyingsing, Tarsisius berjalan kaki menuju jalan-jalan dan lorong-lorong kota Roma ke tempat orang-orang Kristen
Kristiani bisa berkumpul. Gua di bawah tanah yang sebetulnya sebagai kuburan mereka gunakan sebagai tempat pertemuan. Tempat macam itu dinamakan katakombe. Jadi pada zaman dahulu itu, pada zaman Tarsisius ini tuh, tempat peribadatan mereka itu mereka gunakan tempat ruang di bawah tanah yang dinamakan katakombe. Jadi katakombe itu adalah sebuah kuburan yang mereka gunakan untuk peribadatan. Karena pada saat itu mereka melakukan atau melayani itu masih takut-takut, masih sembunyi-sembunyi karena banyak yang menentang ajaran Kristus itu sendiri. Jadi Tarsisius adalah salah satu pengikut Kristus yang berani untuk mengorbankan diri. Dan pada saat itu kayak Paus dari tempat kediaman katakombe itu sendiri merasa kebingungan karena pada saat itu banyak yang sudah mengantarkan hosti, banyak yang sudah mengajarkan ajaran Kristus itu sendiri ditentang oleh orang dan mereka diancam untuk musnah atau meninggal kalau mereka masih mewartakan kerajaan Kristus itu sendiri. Jadi pada saat itu mereka yang tertangkap, mereka otomatis dipenjara oleh orang-orang yang anti Kristus atau tidak mengikuti Kristus itu sendiri. Jadi pada saat itu mereka masih dipenjara dan mereka ingin sekali makan hosti Maha Kudus. Jadi pada saat itu Paus sangat kebingungan, siapa nih yang aku suruh lagi, katanya. Kalau dia yang pergi pasti orang-orang dah tahu, oh ini Paus yang gini-gini. Dia takut kalau dia yang pergi pasti dia akan ditangkap. Jadi pada saat itu Santo Tarsisius memberanikan diri untuk, Bapak utuslah aku, katanya. Jadi pada saat itu juga Paus tidak berani mengutus Tarsisius, takut Tarsisius dimusnahkan juga. Tetapi karena keberanian Tarsisius, Paus tetap mengutus ia. Dan ia membawa hosti itu digantungkan pada lehernya. Kemudian ia bertemu dengan teman-teman sekolahnya. Nah, teman-teman sekolahnya itu bertanya kepada Tarsisius. Teman-temannya itu kan adalah salah satu orang yang bisa dikatakan anti Kristus. Jadi, katanya, apa sih yang kau bawa tuh, katanya. Mereka kepo lah kan sama itu Tarsisius tadi kan. Langsung Tarsisius tuh dekat, nggak mau bilang ya. Kalau dia bilang kalau yang dia bawa itu adalah hosti Maha Kudus yang mau diantarkan kepada mereka yang percaya kepada Kristus, pasti ia akan dibunuh. Nah, jadi Tarsisius bilang nggak ada, katanya. Dia tetap tidak mau mengakui kalau itu adalah hosti Maha Kudus itu sendiri. Jadi dengan keberaniannya Tarsisius tetap menjaga hosti Maha Kudus itu sendiri sampai ia dilempari dan dipukuli. Dan pada saat itu ia juga karena keberaniannya untuk melindungi hosti itu, ia meninggal karena melindungi itu. Jadi itu adalah salah satu kisah anak muda yang berani menyerahkan dirinya kepada Kristus untuk membela, untuk melawan kejahatan yang ada padanya. Nah, di sini juga ada beberapa pendalaman cerita dari kisah Santo Tarsisius di atas, teladan apa yang dapat kita tanamkan dalam kehidupan kita. Nah, jadi setelah melihat perjuangan Tarsisius tadi, mungkin teladan yang dapat kita lihat dari Tarsisius itu tersebut adalah sebuah keberanian serta tanggung jawab dia, karena dia tadi mengakui sendiri, Bapak utuslah aku. Dia itu kan sebuah keberanian yang ada dalam dirinya. Jadi dia punya tanggung jawab atas apa yang ia mau tadi. Jadi itu teladan yang bisa kita ambil dari Tarsisius tersebut. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, dari kisah di atas, apa yang dapat kamu ketahui tentang keadaan gereja pada saat itu? Jadi dari cerita di atas yang dapat kita ketahui tentang keadaan gereja pada zaman itu, tentu pada zaman itu kondisi gereja tidak baik-baik saja, karena pada saat itu banyak sekali orang yang menentang ajaran Kristus.
Itu sebabnya mereka tidak menyukai Tarsisius karena Tarsisius itu adalah salah satu pengikut Kristus itu sendiri. Jadi pada zaman dahulu banyak sekali yang tidak mempercayai Kristus. Mereka malah mempercayai dewa-dewa atau dewi-dewi. Jadi siapapun yang berusaha mengajarkan ajaran Kristus kepada orang-orang, pasti itu akan mereka musnahkan. Akan mereka singkirkan. Jadi begitu pada zaman dahulu. Nah, untuk yang ketiga, kisah Santo Tarsisius sering dihubungkan dengan Matius bab 7 ayat 6. Janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan martirmu kepada babi, supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya. Lalu ia berbalik mengoyak kamu. Apakah hubungannya dengan riwayat Tarsisius? Nah, jadi pada Matius bab 7 ayat 6 ini ada kaitannya dengan cerita Tarsisius tersebut. Hubungannya itu dengan kisah Tarsisius adalah dalam kisah itu juga sudah mendengar bahwa Tarsisius adalah seorang yang berani mengorbankan nyawanya demi menjaga hosti suci agar hosti itu tidak jatuh pada tangan orang yang salah. Nah, dalam Injil Matius bab 7 ayat 6 itu diingatkan kembali kepada kita bahwa janganlah kita memberikan sesuatu yang kudus kepada orang yang salah. Sebab ketika kita salah memberikan kepada orang yang tidak tepat, semuanya akan menjadi sia-sia dan percuma. Jadi pesan untuk kita dari Matius bab 7 ini, jangan kita berani menyerahkan kekudusan seperti hosti ini kepada orang yang tidak mempercayai Kristus atau tidak mengakui Kristus, karena itu akan menjadi sia-sia. Kalau dia tidak dari hati, seperti halnya kita melayani Tuhan, kalau kita tidak dari hati, itu sama menjadi sia-sia. Jadi begitu kira-kira teman-teman. Jadi sedikit ringkasan yang dapat saya ambil mengenai Bis Dinar dan kaitannya dalam cerita ini. Bis Dinar merupakan pelayan misa Maha Kudus yang berarti mengambil bagian dalam tugas gereja dengan melayani para imam dalam misa kudus dan perayaan Ekaristi. Tujuan adanya Bis Dinar itu sendiri agar iman seorang remaja semakin dikuatkan melalui tugas pelayanannya, dan agar seorang remaja dapat membantu para imam dalam melaksanakan perayaan Ekaristi. Selain itu, menjadi putra dan putri altar atau Bis Dinar, seorang mampu menjalani relasi secara pribadi dengan Tuhan dan dapat membantu seorang dalam menghidupi imannya melalui tugas pelayanannya. Oleh sebab itu, marilah kita sebagai generasi muda yang sangat diharapkan gereja, kita memberikan diri untuk menjalani tugas imamat rajawi, yakni dengan melayani. Jadi, karena Bis Dinar ini adalah salah satu cara komunikasi kita dengan Tuhan, mari teman-teman kita sama-sama belajar untuk menjadi salah satu pelayan Kristus melalui karya pelayanan kita itu sendiri, melalui hati kita yang tulus. Jadi begitu. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya sangat berterima kasih kepada teman-teman yang sudah ingin mendengarkan. Semoga materi ini tidak menjadi sia-sia, tetapi menjadi